Perkenalkan, saya Anissa Soraya, saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di Universitas Siliwangi. Saat ini saya akan melaksanakan PPL Siklus 2 dengan materi Inovasi Teknologi atau Bioteknologi Pangan. Silahkan kita saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jangan lepas, harus semangat. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Coba duduk siap. Sebelum belajar kita mulai. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah itu Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ferdi. Ferdi kenapa? Izin. Oke, sekarang kita akan masuk. Tapi sebelum masuk, tahu tidak pelajaran sekarang ini materinya apa? Bioteknologi atau inovasi teknologi. Nah, Ibu akan bertanya di sini ya seputar bioteknologi. Siapa nanti yang bisa menjawab? Jelaskan produk yang kalian temui atau kalian ketahui yang saat ini tidak disukai oleh anak remaja. Ya, Rian, tempe. Saat ini masih ingat tidak pelajaran yang minggu sebelumnya? Yaitu masih ingat yang ada 4 perubahan lingkungan di dalam perubahan. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang inovasi bioteknologi. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran yang kita akan pelajari adalah seperti ini, ya. Yang pertama adalah kita lihat peserta didik mampu membedakan inovasi teknologi atau bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern berdasarkan ciri khas prosesnya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan alternatif solusi yang tepat tentang permasalahan bioteknologi konvensional dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan terkait perkembangan inovasi teknologi. Yang keempat, peserta didik mampu mengevaluasi tentang permasalahan inovasi teknologi atau bioteknologi. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik mampu menciptakan desain produk dan contoh bioteknologi konvensional yang kekinian berdasarkan inovasi teknologi. Oke, paham ya? Itu tujuan pembelajaran hari ini. Selain itu, Ibu akan menjelaskan proses penilaian untuk hari ini. Proses penilaiannya dari awal sampai akhir. Yang pertama akan diadakan post-test, pre-test, ya, post-test nanti yang terakhir. Yang di awal itu adalah pre-test. Nanti kalian akan mengisi soal yang sudah disediakan oleh Ibu di meja kalian berupa scan barcode. Yang kedua, penilaiannya ada penilaian LKPD yang nanti akan didiskusikan atau dipresentasikan ke depan.
Yang ketiga ada penilaian post test di akhir pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian sikap juga yang akan Ibu nilai ya. Ketika kalian nanti sedang berdiskusi, sikapnya itu bagaimana? Apakah kalian bisa bergotong royong? Apa kalian misalkan bisa mandiri, kritis, kreatif seperti jadi nanti ada penilaian sikap juga. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, untuk itu berarti sekarang adanya pretest ya. Jadi sekarang kalian silakan isi soal sebanyak 5 soal. Silakan scan barcode yang sudah disediakan di meja kalian masing-masing. Tinggal diisi jawabannya. Waktunya itu Ibu berikan 10 menit mulai dari sekarang. Silakan. Silakan kalian simak, cermati apa yang bisa kalian ambil dari tayangan tersebut. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe goreng, bacem, disanten? Itu aja kan, nggak bosan. Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah, tempe banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri orang bilang tempe itu. Sudah ya? Bagaimana? Seru tadi ya nontonnya. Jadi apa yang bisa kalian simak atau dapati dari video tersebut? Apa saja bisa kalian sebutkan ya. Jadi di situ kan ada beberapa pernyataan. Siapa yang mau mengungkapkan pernyataan hasil dari yang di video tadi, isinya apa saja? Siapa yang mau mendahului dulu? Yang sebentar. Berarti tempe itu nggak ngebosenin kalau misalnya kita tuh punya pemikiran buat berinovasi gitu ya, buat ikutin tren-tren dan Oh gitu. Oke ya. Jadi menurut Lesti tadi katanya ternyata tempe itu tidak membosankan kalau kita memberi inovasi ya. Ya, mungkin ada yang sudah tahu pengertian bioteknologi itu apa, tapi di sini gua akan menjelaskan sedikit bahwa bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio artinya hidup dan teknos artinya teknologi atau penerapan. Dan logos itu artinya ilmu ya. Jadi kalau misalkan disatukan untuk bioteknologi itu berarti apa? Ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip bioteknologi. Itu yang disebut dengan bioteknologi atau inovasi teknologi sama saja. Nah, paham sampai sini? Siap. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kalau sudah paham berarti sekarang Ibu bagi kelompok ya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian KPD-nya kepada masing-masing kelompok. Silahkan diisi dan didiskusikan LKPD-nya. Dilihat dibuka dulu. Untuk LKPD bisa diisi untuk yang bagian pertanyaan diskusi. Bagian ini dulu kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok ya masing-masing. Pertanyaannya apa? Silakan dijawab di LKPD-nya saja. Kalau ada yang berhenti di sana ya? Bisa, boleh tanyakan sama Ibu. Silakan mulai dari sekarang. Isi dulu bagian yang diskusi, ada beberapa soal. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada Ibu. Nah, setelah nanti kalian mengisi soal diskusi ini, kalian selanjutnya diskusi tentang soal yang berikutnya ya. Jadi sekarang untuk diskusi dulu. Pertanyaan-pertanyaan. Yang ini. Ya. Ini diisi dulu, di sini aja isinya. Ini kan sudah ada gambar-gambar. Ya, ini dulu sebentar. Setelah sudah kalian lihat, ada yang mau ditanyakan sama Ibu, ada yang belum jelas, ya. Kenapa? Pelaksanaan proyek. Nah,
Nah, jadi untuk besok nanti ya, yang pertemuan yang akan datang, itu kalian akan mempresentasikan hasil produk. Jadi sekarang ini kalian isi dulu masing-masing kelompok isi dulu produk apa yang ingin kalian buat, produk makanannya yang termasuk konvensional. Diskusikan kepada sesama kelompok kalian mau produk apa. Kalau bisa jangan sama ya antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi silakan diisi di LKPD-nya. Di sini ada nama produknya apa, kalian isi, kalian mau membuat apa. Terus alat dan bahannya juga kalian tulis dan langkah-langkah pembuatan produk ya. Oke. Kalau sudah belum? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kalian ke selanjutnya yaitu menyusun jadwal kegiatan. Silakan dibuka kelompok yang lain. Ada di dalam LKPD, kelompok 3, kelompok 2, silakan diperhatikan. Menyusun jadwal kegiatan. Jadi kegiatannya ini kapan ya? Yang akan kalian laksanakan ini kapan? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Pilih salah satu di tempat teman kalian, di rumah siapa ditentuin, didiskusikan dulu ya. Misalkan saya bersedia untuk untuk bikin kegiatan gitu ya. Jadi di sini ada kegiatannya seperti apa, jadwalnya, terus berarti kalau kegiatannya itu apa? Ya, monitor perkembangan kalian. Sejauh mana kalian nanti akan membuat produk. Jadi nanti akan dimonitoring. Maka dari itu nanti akan ditulis di sini kegiatan, waktu ya, itu melaporkan kepada ibu sudah sampai mana. Nanti akan ibu monitoring ketika kalian sedang membuat produk ya. Sekarang ditentukan dulu, jelaskan dari masing-masing kelompok ya supaya tidak sama produknya. Dibacakan hasil dari LKPD-nya. Kalau misalkan ada yang sama kan udah seru ya. Nah, dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 ingin membuat apa? Membuat martabak, Bu. Membuat martabak ya. Terus untuk alat dan bahannya sudah disiapkan ya. Sudah ya. Terus tadi untuk kegiatan waktunya, tempatnya juga sudah. Oke, kalau itu berarti kelompok 1 ingin membuat martabak. Martabaknya martabak yang biasa atau martabak mini? Martabak mini. Oke, yang kekinian ya. Jadi biar bagus ya, biar menarik. Kelompok 2 membuat apa? Kelompok kami akan membuat pizza mini. Pizza mini. Oke, sudah ditentukan Semuanya waktunya. sudah, dari waktu, tempat dan modelnya sudah siap. Oke, ya bagus ya. Jadi kelompok 2 pizza mini. Kalau kelompok 3 membuat donat. Nah, donatnya juga sama, donat kekinian ya. Ya. Oke, jadi buat semenarik mungkin ya dan seenak mungkin karena kita belajar inovasi teknologi. Jadi makanan yang tadinya hanya biasa saja kita olah menjadi luar biasa. Oke. Nah, setelah ini kita akan menyimpulkan ya. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita belajar tentang bioteknologi. Berarti bioteknologi itu apa tadi katanya? Penerapan ilmu dan cara pemasakannya. Penerapan ilmu menggunakan mikroorganisme. Selain itu, bioteknologi ada berapa macam? Ada dua, sebutkan yang pertama. Konvensional dan modern. Oke, konvensional dengan modern. Contoh dari bioteknologi konvensional itu seperti apa? Tempe. Oke. Banyak ya. Nah, oke. Jadi sekarang kalian sudah lebih paham ya? Sudah lebih paham. Untuk yang modern itu nanti kita akan pelajari ke yang selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, yang selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya, kalian akan diminta presentasi berkelompok untuk maju dengan membawa produk masing-masing. Kalian nanti akan menjelaskan di depan ya, ini loh hasil produk saya. Dan jangan lupa ketika kalian praktek
Jadi ketika kalian membuat prosesnya, kalian harus dengan video. Setelah itu nanti presentasi pada pembelajaran selanjutnya itu harus dipresentasikan juga. Ini tentang videonya dan ini hasil dari produk. Oke, kalau gitu kita cukupkan pembelajaran hari ini ya. Kita akan ketemu lagi di yang hari berikutnya. Untuk presentasi kalian siapkan, terus jangan lupa semuanya bahan dan alatnya dipersiapkan juga ya. Oke, mari kita doa. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Cerdas, semangat, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masih semangat? Masih. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kita akan meneruskan yang pertemuan sebelumnya ya. Untuk kali ini Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama kita lihat, perhatikan kita masuk ke tahap yaitu sudah menghasilkan produk. Waktu pertemuan sebelumnya kalian disuruh mendesain produk seperti itu ya. Disuruh mendesain produk, terus menentukan kegiatan. Setelah itu kalian hari ini akan disuruh ke depan untuk presentasi per kelompok, menampilkan hasil karya kalian yang sudah kalian buat seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, di sini Ibu akan ada ice breaking dulu, ya. Mau tahu ice breakingnya apa? Nah, jadi supaya kita fresh nanti belajarnya, kita agak santai sedikit dulu dengan ice breaking. Silakan dibuka linknya yang sudah Ibu kirim di grup, ya. Itu nanti kalian klik dengan kode yang sudah Ibu berikan juga ya. Nah ini, silakan masukkan. Sudah dikasih nama? Ya, masih nama dan ini kodenya sudah ada di depan. Oke, berarti posisi pertama. Berarti tadi posisi pertama adalah Ria, yang posisi kedua adalah Itoy ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Bagaimana? Ada fresh ya? Oke, kalau sudah simpan lagi HP-nya. Sekarang kita akan masuk untuk pembelajaran yang berikutnya, yaitu kemarin waktu pertemuan sebelumnya itu kan harus dipresentasikan. Jadi sekarang saatnya untuk kalian mempresentasikan hasil dari produk kalian. Ya. Oke, yang pertama yang maju itu dari kelompok 1 dulu. Silakan maju semuanya, presentasikan hasil kelompok kalian kemarin sudah membuat produk. Ayo silakan kelompok. Assalamualaikum
videonya juga sudah ada video pembuatan dari kelompok 1 seperti ini. Langkah-langkahnya sudah, dan ini hasil produknya. Kalian lihatkan ke teman-teman, boleh dilihatkan per kelompok ya, seperti ini. Itu hasil dari kelompok 1 martabak ini. Gitu ya. Nah, setelah kelompok ini mempresentasikan, ada tidak tanggapan dari kelompok yang lainnya, kelompok 2 dan kelompok 3? Silakan, apakah ada yang mengomentari atau memberi tanggapan? Silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan atau komentar dari kelompok yang lain untuk kelompok ini? Silakan. Ini sepertinya sudah cukup Bu dari kelompok 3. Oh gitu. Kalau kelompok 1 silakan. Apakah ya boleh bertanya tuh untuk kelompok 1 silakan. Ini langsung di kantongan apa digoreng dulu? Oke, bagaimana katanya? Boleh tahu. Posisinya bisa sesuai selera. Jika Anda pilih yang langsung goreng dan yang digoreng bisa langsung. Wanginya juga kecium sama ibu ya? Oh, Ya kecium, kayaknya enak ini pizza mininya. Ya. Jadi ini hasil dari bioteknologi konvensional. Kalau misalkan sudah, silakan dicoba. sepertinya sudah cukup. Sekian dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu dong. Kami dari kelompok 3 akan membuat salah satu produk dari bioteknologi konvensional yaitu donat. Adapun alat bahan yang kita persiapkan adalah Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat salah satu produk dari bioteknologi konvensional yaitu donat. Adapun alat dan bahan yang kami persiapkan adalah alatnya ada pengaduk adonan, baskom, sendok, bahannya ada tepung, air, gula pasir, seres, coklat, telur, vermipan, SP, dan margarin. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. Nah ya, jadi maksudnya seperti itu. Untuk proses fermentasi, adanya mikroorganisme, dia itu ketika tepung terigu dicampurkan dengan ragi menghasilkan gas. Itulah yang kenapa adonan itu bisa mengembang. Nah di sini kalian sudah menghasilkan ketiga produk ya. Coba kita lihat. Nah, menghasilkan produk. Nah, semuanya ini menggunakan apa? Menggunakan ragi. Berarti prosesnya adalah
ini atau donat itu kalian menggunakan ragi. Nah, raginya kalian tahu apa ragi? Nah, setelah kalian tampil presentasi di depan, kalian sudah melaksanakan presentasi dari kelompok 1 maupun kelompok 3, dan kalian juga sudah menjabarkan hasil karya atau hasil diskusi, hasil proses dari masing-masing kelompok dan menghasilkan masing-masing produk. Nah, di sini bagaimana kendala yang dihadapi oleh masing-masing kelompok? Ayo, mulai dari kelompok 1 dulu. Ada tidak kendala yang dihadapi oleh kelompok 1? Ada. Kendalanya apa? Dari kelompok 1 boleh disebutkan. Kendalanya saya itu bikin martabak ini, saya dan teman saya membuat adonan martabak saya ada campuran antara air dan tepung, lalu teman saya menyampaikan ini kekurangan terigu. Oh, kendalanya berarti pas lagi pengadonan, ya. Lagi pengadonan kebanyakan air, jadi katanya agak lembek. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Tambahin terigu. Ditambahin terigu, jadi hasilnya bagus. Oh, bagus ya. Jadi prosesnya untuk sampai ke hasil akhir sudah tidak ada kendala lagi ya, sudah bisa mengatasinya. Oke, seperti itu. Kendalanya kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3 itu pada proses pembuatan atau proses pengadonan. Artinya di sini berarti untuk keseluruhan kelompok itu belum pas untuk menakar bahannya seperti apa, tapi tidak apa-apa, namanya juga kita sama-sama proses belajar. Jadi nanti untuk kedepannya kalian bisa lebih bagus lagi, karena ini menurut Ibu sudah bagus produk yang kalian hasilkan, gitu ya. Nah, setelah kendala dan cara mengatasinya, bagaimana sih perasaan kalian, ya, perasaan atau pengalaman kalian ketika kalian membuat produk atau praktek ini, ya, bioteknologi ini? Perasaan saya beserta teman-teman saya sangat bangga karena bisa belajar dan membuat langsung donat, walaupun ada sedikit kendala yang dialami dalam proses pembuatannya. Dan dari kendala itulah saya bersama teman-teman mendapat pengalaman yang sangat berharga dalam praktek pembuatan donat ini. Jadi pengalamannya luar biasa gitu ya, didapat dapat ilmu baru karena baru pertama kali juga membuat. Biasanya kalian tinggal makan ya, tinggal beli yang sudah jadi, tinggal makan dibeliin sama orang tua. Sekarang kalian bikin sendiri, bagaimana tahu bagaimana dari proses awal sampai proses akhir ya, seperti itu. Jadi rata-rata ketiga kelompok ini mendapatkan pengalaman yang sangat baik ya, happy, senang. Terus juga tadi adanya kerjasama, gotong royong, solidaritas, kedekatan antara teman juga, karena bikinnya bareng-bareng ya. Apakah ada yang saling berantem pas waktu bikinnya? Ya, mungkin berantem rebutan itu alat ya, alat kayak saya mau seperti ini, saya seperti ini, atau mungkin waktu menuangkan idenya seperti itu ya. Nah, jadi terima kasih sudah menghasilkan produk ya, karya kalian yang luar biasa ini. Ini bisa bisa untuk kalian manfaatkan, sudah memberikan pengalaman serta perasaannya ketika membuat produk ini. Berarti kita kasih tepuk tangan untuk kalian yang sangat luar biasa ya. Terima kasih atas produk-produknya. Setelah itu berarti kita bisa menyimpulkan ya, dari awal waktu pas pertama bagaimana sih gitu, kesimpulannya untuk
presentasi atau materi bioteknologi ini berarti yang apa? Yang pertama adalah hasil dari bioteknologi konvensional, yaitu berupa pizza mini, ada martabak, dan ada roti. Nah, selanjutnya berarti namanya pembuatan donat kan gitu ya. Berarti kalau misalkan seperti itu, segala sesuatu semuanya ini produk yang dihasilkan menggunakan apa? Fermentasi atau dibantu dengan mikroorganisme kemarin ya, seperti itu waktu sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan sudah, berarti ibu akan memberikan tes untuk yang di akhir. Kalau waktu pertemuan sebelumnya itu adalah pre-test, kalau sekarang adalah post-test ya. Jadi silahkan kalian scan barcode yang sudah disediakan. Silahkan siapkan HP-nya, scan barcode. Soalnya sama seperti yang pre-test. Untuk saat ini mudah-mudahan nilainya lebih baik lagi daripada soal yang sebelumnya. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Mudah-mudahan nilai kalian untuk di penilaian proses kali ini lebih baik nilainya daripada di pre-test sebelumnya. Amin. Nah, oke, selanjutnya apakah kalian suka untuk pembelajaran kali ini? Nah, ada kesulitan tidak untuk materi kali ini? Materi inovasi teknologi atau bioteknologi, apakah ada kesulitan? Apakah ada kesulitan di dalam materi ini? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Apakah sulit dipahami materi ini? Tidak perlu. Ya, berarti sekalian sudah paham ya semua materi pada bioteknologi atau inovasi teknologi ini, khususnya pada apa yang kita pelajari saat ini, yaitu bioteknologi pangan. Nah, itu ya. Jadi tidak ada kesulitan untuk memahami materinya. Kalian suka, apalagi di mana letak kalian sukanya untuk pelajaran ini? Pas ketika menghasilkan atau pembuatan produk ya, itu yang membuat kalian suka atau senang pada pembelajaran kali ini ya. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu nanti kalian akan mempelajari materi tentang masih bioteknologi juga, masih inovasi teknologi, tetapi pada bioteknologi yang modern. Kalau saat ini kalian belajar tentang bioteknologi konvensional, nanti pertemuan yang selanjutnya itu akan dijelaskan untuk bioteknologi modern. Mungkin itu saja untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya. Mari kita sebelum pulang, mari kita berdoa ya. Silakan dipimpin. Sebelum pulang kita berdoa.